semuanya, perkenalkan nama saya Casey Carolina dengan NPM 24106310 574 dari kelas 2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Statistik Dasar dengan dosen pengampu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Pada video kali ini saya akan membahas 20 soal statistik dasar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, di sini ada untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Diberikan data jumlah rumah sakit di negara bagian tertentu. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan modus, median, dan meannya. Nah, kalau dilihat ini merupakan data tunggal sampel ya. Jadi untuk rumus-rumusnya nanti ke depannya kita ngitungnya akan menggunakan rumus data tunggal sampel. Oke, yang pertama kita mau menentukan modus. Nah, kita tahu ya kalau modus itu merupakan data dengan frekuensi terbanyak. Nah, kalau kita lihat dari data di atas ini, mana sih yang memiliki frekuensi paling banyak dibandingkan dengan yang lain? Nah, kalau kita lihat di sini ada 84 ya. Nih, 84 memiliki frekuensi 2, sedangkan data-data yang lain itu hanya sendiri, tidak ada temannya, hanya 1. Jadi, karena frekuensinya 84 itu ada 2, otomatis modusnya itu 84, di mana 84 memiliki frekuensi sebanyak 2. Oke, kita lanjut ke menghitung mean. Nah, mean ini merupakan rata-rata ya. Jadi kita mau mencari rata-rata dari data di atas dengan rumus sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma xi dibagi n. Dimana sigma xi ini merupakan total dari data di atas ini. Dan n itu merupakan jumlahnya. Jumlah data ini tuh ada berapa sih? Gitu. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ya. Gini, rata-rata sama dengan sigma xi, kita jumlahkan semuanya. 53 ditambah 84 dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena hanya 84 yang memiliki frekuensi sebanyak 2. Kemudian ditambah 28, ditambah 78, dan seterusnya. Dibagi dengan 16. 16 ini total datanya ini ya. Jadi data ini ada 16. Nah, kita hitung 1273 dibagi 16. Kemudian hasilnya 79,56. Jadi rata-rata dari data di atas merupakan 79,56. Kita lanjut mencari median. Nah, median itu merupakan nilai tengah. Otomatis kita harus tahu di mana sih letak Q2 dari data di atas ini. Di mana letak Q2-nya? Nah, untuk mengetahui letak Q2, kita ada rumusnya, yaitu letak Q2 sama dengan 2 dikalikan N plus 1 dibagi 4. Nah, N-nya kan kita udah tahu ya kalau N-nya itu 16, jadi kita tinggal substitusi aja ke rumusnya. Jadi 2 dikalikan 16 ditambah 1 dibagi 4. 16 tambah 1 itu 17, dihitung hasilnya 8,5. Jadi letak Q2-nya itu ada di 8,5. Setelah kita mengetahui letak Q2, kita akan mencari nilai Q2-nya. Nilai Q2 itu merupakan mediannya itu, rumus mediannya. Apa rumusnya? Ini rumusnya, nilai Q2 sama dengan XR ditambah D dikalikan XR plus 1 dikurangi XR, di mana XR ini merupakan bilangan bulat dari letak Q2 ini. Dan D ini merupakan desimalnya. Desimalnya itu kan 0,5 ya, bilangan bulatnya itu 8. Nah, kita tinggal substitusi. Jadi nilai keduanya itu X8 ditambah 0,5 dikalikan X9 ya. Karena R tambah 1, 8 ditambah 1. Jadi X9 dikurangi X8. Apa sih maksudnya X8, X9 ini? X8 itu maksudnya datanya. Itu data ke-8. Kalau X9 itu data ke-9. Nah, karena ini datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi kita bakal mengetahui X8 dan X9-nya.
Karena syaratnya memang harus diurutkan dulu dari yang terbesar sampai ke terkecil atau dari terkecil sampai terbesar gitu. Nah, kita lihat nih X8-nya berapa? Ternyata X8-nya itu 78. Kemudian X9-nya berapa? X9-nya itu 80. Nah, setelah mengetahui X8 berapa, X9 berapa, tinggal kita substitusi ke rumusnya. Jadi, setelah disubstitusi, itu 78 ditambah 0,5 dikalikan 80 dikurangi 78. Kita hitung, 78 ditambah 1 hasilnya 79. Jadi, median dari data di atas ini merupakan 79. Kita lanjut ke soal nomor 2 dengan soal yang sama. Di sini kita disuruh untuk menentukan range dan mid-range-nya dari data di atas. Nah, apa itu range? Range itu kan jangkauan ya. Untuk rumusnya, range sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Berarti kita harus tahu nih, data yang paling besar dan data yang paling kecil yang mana. Nah, karena ini udah diurutkan, jadi kita tahu ya, data terbesarnya itu 166 dan data terkecilnya itu 28. Setelah kita tahu X maksimal dan X minimalnya berapa, tinggal kita substitusi ke rumusnya. Jadi 166 dikurangi 28. Hasilnya 138. Jadi jangkauan dari data di atas ini adalah 138. Kemudian kita lanjut mencari mid-range. Mid-range ini merupakan nilai tengah dari jangkauannya gitu. Nah, untuk rumus mid-range sendiri adalah X minimal ditambah X maksimal dibagi 2. Karena kita sudah tahu X minimalnya itu 28 dan X maksimalnya itu 166, kita tinggal substitusi aja lagi. Jadi 28 ditambah 166 dibagi 2. Hasilnya adalah 97. Jadi mid-range dari soal di atas, dari data di atas merupakan 97. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini dengan soal yang sama lagi, kita disuruh untuk menentukan deviasi, varians, dan standar deviasi. Nah, untuk kita menentukan deviasi, itu rumusnya adalah sigma xi dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, karena rumusnya itu memerlukan xi dikurangi rata-rata, lalu kita butuh juga data xi dikurang rata-rata dikuadratkan, jadi ada tabelnya nih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya, sudah dihitung semua, tinggal kita hitung sigmanya. Didapatkan ternyata sigmanya itu 18.889,9376. Jadi ketemu ya, deviasinya itu merupakan 18.889,9376. Seperti itu. Kita lanjut ke menentukan varians. Nah, untuk menentukan varians itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma xi dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi n-1. Nah, di sini kan kelihatan ya, kalau ternyata rumus varians ini merupakan deviasi dibagi n-1. Kita kan sudah tahu nilai sigma xi dikurangi rata-rata dikuadratkan, jadi kita tidak perlu mencari lagi ya. Dan untuk n-1, n-nya tadi sudah dicari, yaitu 16. Jadi kalau dihitung 18.889,9376 dibagi 16 dikurang 1. Ketika dihitung hasilnya 1259,329173, atau bisa kita bulatkan menjadi 1259,33. Kita lanjut menentukan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini juga biasa kita sebut
simpangan baku. Nah, untuk rumusnya itu S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N-1. Dimana kalau kita lihat di sini, rumusnya itu sama dengan rumus varians. Hanya saja untuk rumus standar deviasi ini, rumus varians ini diakarkan. Jadi rumus simpangan baku ini bisa juga kita tulis dengan S sama dengan akar S kuadrat, seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu nilai dari variansnya, kita tinggal substitusi, di mana S sama dengan akar dari 1259,33. Hasilnya 35,49. Kita lanjut ke soal keempat. Masih dengan data yang sama, kita akan menentukan jangkauan interkuartil. Nah, untuk rumus jangkauan interkuartil itu IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, karena kita butuh untuk nilai Q3 dan Q1-nya, kita harus mencari letak Q3 dan letak Q1-nya. Nah, yang pertama kita akan menentukan letak Q1 terlebih dahulu. Nah, rumus letak Q1 itu sama dengan 1 dikalikan N+1 dibagi 4. Kemudian disubstitusi, N-nya itu 16, dihitung 1 dikalikan 17 dibagi 4, hasilnya 4,25. Jadi letak Q1 itu di 4,25. Kemudian kita lanjut untuk mencari letak Q3-nya. Nah, letak Q3 itu rumusnya 3 dikalikan N+1 dibagi 4. Kita substitusi, N-nya itu 16, dihitung, hasilnya 12,75. Nah, setelah kita dapat letak Q1 sama letak Q3-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai Q1 dan Q3-nya. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai Q1. Nah, nilai Q1 ini sama ya rumusnya seperti nilai kedua. Jadi rumusnya itu nilai QI sama dengan XR plus D dikalikan XR plus 1 dikurangi XR. Jadi untuk ini rumus untuk mencari nilai Q untuk semuanya ya. Nah, di sini ada nilai Q1. Kan tadi udah diketahui ya kalau letak Q1-nya itu di 4,25. Jadi otomatis nilai Q1-nya itu di data keempat, X4 ditambah desimalnya 0,25 dikalikan X. 4 tambah 1 itu 5 dikurangi X4. Jadi kita membutuhkan data keempat dan data kelimanya. Nah, kita lihat dari data di atas. Data keempatnya itu 53 dan data kelimanya itu 60. Nah, setelah kita tahu X4-nya berapa, X5-nya berapa, tinggal kita substitusi. Jadi 53 ditambah 0,25 dikalikan 60 dikurangi 53. Kita hitung hasilnya nilai Q1 itu 54,75. Nah, selanjutnya baru kita cari yang terakhir nilai Q3-nya. Nah, untuk nilai Q3, kita tahu ya letak Q3-nya itu di 12,75. Nah, jadi kita pakai data ke-12 ditambah desimalnya. Desimalnya 0,75. Jadi nilai Q3 itu X12 ditambah 0,75 dikalikan X13 dikurangi X12. Nah, kita lihat dari data di atas. X12-nya itu yang mana? X12-nya itu 87 dan X13-nya yang mana? X13-nya itu 108. Nah, udah diketahui ya X12-nya 87, X13-nya 108. Tinggal kita substitusi ke rumusnya. Kita hitung 87 ditambah 15,75, hasilnya 102,75. Nah, setelah kita menghitung nilai Q1 dan Q3-nya, baru kita mencari jangkauan interkuartilnya, yaitu rumusnya kan IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi
Q3-nya itu 102,75 dikurangi Q1-nya 54,75. Hasilnya 48. Jadi jangkauan interkuartil dari data di atas adalah 48. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soalnya untuk soal nomor 5 sampai 7. Di sini kita diberikan data kelompok. Nah, tentukan modus, mean, dan median. Nah, sebelum itu kita lihat ya tabelnya. Tabel ini itu merupakan batas kelas, bukan tepi kelas. Dimana kalau batas kelas itu biasanya interval kelasnya sudah berbentuk desimal 0,5. Jadi karena sudah berbentuk desimal 0,5, nantinya kalau kita mau mencari batas atas atau batas bawah dari interval kelas, tidak perlu ditambah atau dikurangi 0,5 lagi. Jadi sudah hasilnya itu di kelas itu, tetap tidak perlu ditambah atau dikurangi. Begitu. Nah, di sini kita mau menentukan modus terlebih dahulu ya. Kita menentukan modus. Nah, kita udah tahu ya, kalau tadi udah dijelasin di slide sebelumnya juga kalau modus itu merupakan data frekuensi terbanyak. Nah, kalau kita lihat dari data kelompok ini, frekuensi yang terbanyak yang mana? Di interval kelas yang mana? Nah, kalau kita lihat ada di interval kelas 17,5 sampai dengan 22,5 dengan frekuensinya itu 15. Jadi kita tandain. Nah, di sini kelas modusnya ya berarti. Nah, setelah mengetahui kelas modusnya, di sini ada rumus untuk modus data kelompok. Rumusnya itu B ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2. Di mana B itu merupakan batas bawah dan W ini merupakan batas atas dikurangi batas bawah gitu. Nah, kita lihat batas atasnya berapa, kan sudah tidak perlu ditambah atau dikurangi 0,5 lagi. Jadi sudah batas atasnya berarti 22,5 dan kita lihat batas bawahnya berarti 17,5. Tinggal dikurang 22,5 dikurangi 17,5. Hasilnya W-nya sama dengan 5. Setelah kita tahu W-nya 5, tinggal kita substitusi. B-nya itu 17,5, batas bawahnya, ditambah D1. D1 itu merupakan interval kelas yang lebih kecil daripada kelas modus. Jadi kita masukkan frekuensinya, frekuensi dari interval kelas yang lebih kecil dari kelas modus itu 5 di sini, di interval 12,5 sampai 17,5. Dia punya frekuensi itu 5. Jadi kita substitusi di sini. D1-nya itu 15 dikurangi 5. Kemudian dibagi D1 lagi, 15 dikurangi 5 ditambah D2. Nah, kalau D2 itu merupakan selisih dari frekuensi interval kelas yang lebih besar dari kelas modus. Nah, yang lebih besar dari kelas modus itu di interval 22,5 sampai 27,5 dengan frekuensinya juga 5 gitu. Nah, setelah kita substitusi 15 dikurang 5 dikalikan W-nya sudah didapatkan 5. Kita hitung hasilnya 17,5 ditambah 10 dibagi 20 dikalikan 5. Kemudian 10 dibagi 20 dikali 5 itu hasilnya 2,5. Jadi hasil modusnya itu adalah 20. Jadi modus dari data kelompok di atas ini merupakan 20. Kita lanjut mencari mean. Nah, untuk mencari mean itu kan rata-rata. Nah, rumusnya itu adalah rata-rata sama dengan sigma F dikalikan XI dibagi N. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya F dikalikan XI di mana frekuensi dikalikan dengan XI yang diketahui. Nah, N-nya itu merupakan jumlah datanya. Jumlah dari frekuensi ini 3 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 2 begitu. Nah, setelah kita tahu sigmanya FXI berapa, kemudian sigma dari frekuensinya berapa, kita tinggal substitusi ke rumusnya.
Nah, sigma fxi itu 590 dibagi n-nya itu 30. Jadi 590 dibagi 30 hasilnya 19,67. Kemudian selanjutnya kita cari median. Nah, untuk mencari median sama ya, untuk kita harus mencari letak Q2-nya terlebih dahulu. Letak Q2-nya sama, rumusnya 2 dikalikan n plus 1 dibagi dengan 4. N-nya itu 30, tadi sudah 2 dikalikan 30 ditambah 1 dibagi 4. Dihitung, lalu hasil mediannya itu lalu hasil letak Q2, maaf. Jadi hasil letak Q2-nya itu 15,5. Nah, kita lihat di sini frekuensinya yang mencangkup 15,5 itu interval kelas yang mana? Pertama kita jumlah dulu dari yang paling atas. 3 ditambah 5, 8. 15,5 belum cukup untuk mencangkup di interval 12,5 sampai 17,5. Jadi kita tambah lagi, 8 ditambah 15. 8 ditambah 15 itu 23. Nah, di interval kelas ini itu sudah mencangkup letak Q2 15,5. Jadi letak Q2-nya itu ada di interval kelas 17,5 sampai dengan 22,5. Jadi interval kelas letak Q2 dengan kelas modus itu sama ya. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai Q2. Nah, untuk nilai Q2 data kelompok itu berbeda dengan rumus nilai Q2 data tunggal di slide sebelumnya. Nah, untuk nilai Q2 itu sama dengan B ditambah 2 dikali N dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas nilai Q2 dikalikan W. Nah, B-nya itu batas bawah, kemudian frekuensi kelasnya juga 15, W-nya juga sudah diketahui 5. Tinggal kita substitusi, batas bawahnya 17,5 ditambah 2, N-nya 30, 2 kali 30 dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatifnya itu 8 dibagi 15 dikalikan 5. Kemudian dihitung 17,5 ditambah 15 dikurangi 8 dibagi 15 dikali 5. Kita hitung hasilnya dan 19,83. Jadi median dari data kelompok ini merupakan 19,83. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Masih dengan data kelompok yang sama, di sini kita akan menentukan varians dan standar deviasinya. Nah, yang pertama kita akan menentukan varians. Nah, di sini sudah dihitung juga ya, sudah ada tabelnya, sudah dikalikan, dan sudah ada sigma juga. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Di sini rumus varians itu S kuadrat sama dengan N dikalikan sigma F XI kuadrat dikurangi sigma F XI dikuadratkan dibagi N min 1. Dimana N ini kita sudah diketahui, kemudian sigma fxi-nya juga ini sudah dihitung 12.350 dan sigma fxi-nya juga 590. Tinggal kita substitusi. Jadi 30, N-nya kan 30 dikalikan 12.350 dikurangi 590 dikuadratkan dibagi 30 dikalikan 30 dikurang 1. Kemudian kita hitung hasilnya 370.500 dikurangi 348 100 dibagi 30 dikali 29. Didapatkan hasil varians yaitu 25,75 gitu. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, untuk rumusnya sendiri ini S sama dengan akar dari varians. Jadi ini sama ya, untuk standar deviasinya itu seperti data tunggal juga. Jadi S itu merupakan akar dari S kuadrat. Karena S kuadrat ini variansnya sudah kita ketahui, jadi kita tinggal substitusi aja. Tinggal diakarkan. Akar dari 25,75 hasilnya
5,07. Selanjutnya, masih dengan data yang sama, kita akan menentukan jangkauan interkuartilnya. Nah, untuk jangkauan interkuartil ini juga sama ya rumusnya. Tetap IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, di sini kita akan menentukan dulu letak Q1 dan letak Q3-nya, baru kita cari nilai Q1, baru kita cari nilai Q3, kemudian kita hitung jangkauan interkuartilnya. Nah, untuk rumus letak Q1 juga sama. 1 dikalikan N plus 1 dibagi 4. Kemudian N-nya 30, tinggal disubstitusi. Jadi 1 dikali 31 dibagi 4, hasilnya 7,75. Nah, kita lihat di sini di frekuensinya yang mencakup 7,75 yang mana? Di interval kelas 12,5 sampai 17,5. Kenapa? Coba kita jumlah 3 ditambah 5, 8. Nah, 7,75 kan sudah mencangkup di 8. Jadi, letak Q1-nya di interval 12,5 sampai 17,5. Selanjutnya, kita menentukan letak Q3-nya. Untuk letak Q3, kita substitusi juga. 3 dikalikan 30 ditambah 1 dibagi 4. Dihitung 3 dikali 31, hasilnya 23,25. Nah, kita lihat interval kelas mana yang mencakup 23,25. Di interval kelas 22,5 sampai 27,5. Jadi letak ketiganya ada di sini. Nah, setelah kita tahu letak Q1 dan letak ketiganya, kita lanjut untuk mencari nilai Q1. Nah, nilai Q1 ini rumusnya ya, sama dengan B ini batas bawah, ditambah 1 dikalikan N dibagi 4, dikurangi frekuensi kumulatif, dibagi F, dikali W. Kita tinggal substitusi batas bawah dari interval kelas Q1 ini berapa? 12,5. 12,5 ditambah N-nya itu 30, 1 kali 30 sama dengan 30, dibagi 4, dikurangi frekuensi kumulatifnya 3, dibagi frekuensinya, frekuensi dari letak Q1 itu 5, dikalikan W-nya itu 5. Tinggal dihitung 12,5 ditambah 7,5 dikurangi 3 dibagi 5 dikalikan 5. Hasilnya 17. Jadi nilai Q1-nya itu 17. Selanjutnya kita akan mencari nilai Q3-nya. Sama, nilai Q3 juga dengan rumusnya sama, namun yang berbeda hanya di sini. Hanya di satu. Kalau nilai Q1 itu 1 kali N, kalau nilai Q2 itu 2 kali N, kalau nilai Q3 3 kali N, dan seterusnya. Untuk QI, I dikali N. Seperti itu. Nah, batas bawahnya kita lihat batas bawah dari interval kelas Q3 ini, 22,5. Ditambah 3 kali 30, 90. Dibagi 4, dikurangi 23. Dibagi 5, dikalikan 5. Setelah dihitung, 22,5 ditambah minus 0,5, hasilnya 22. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai Q1-nya itu 17, nilai Q3-nya itu 22. Tinggal kita cari jangkauan interkuartilnya dengan cara mengselisihkan nilai Q3 dengan Q1-nya. Nah, di sini 22 dikurangi 17, hasilnya 5. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan pencapaian nilai statistik dasar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di sebuah universitas. Hasil data sebagai berikut. Nah, di sini udah diketahui NL-nya, N, kemudian rata-ratanya, kemudian S-nya. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan besarnya nilai effect size dari perbedaan pencapaian nilai statistik dasar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, untuk effect size sendiri, ini rumusnya ES sama dengan rata-rata L dikurangi rata-rata P dibagi akar SSL ditambah SSP dibagi N. Nah, SS ini merupakan sum of square ya. Nah, pertama kita mau mencari N-nya terlebih dahulu nih. Pokoknya
SSL, SSP, dan N ini kan belum diketahui ya di soalnya. Nah, kita mau mencari terlebih dahulu. Nah, untuk N-nya ini merupakan N gabungan. Jadi, dari N dari data 1 dan data 2 kita gabungkan. Baru disebut dengan N. Jadi, N itu sama dengan NL ditambah NP. Nah, di sini udah diketahui NL-nya 32, NP-nya itu 34. Tinggal kita substitusi 32 ditambah 34 itu hasilnya 66. Kemudian lanjut kita mencari SS. Nah, untuk mencari SS ini rumusnya N dikali dengan S dikuadratkan. Nah, jadi dari SSL ini sama dengan NL dikali SL kuadrat. Kemudian untuk SSP itu NP dikalikan SP kuadrat. Nah, setelah kita tahu NL-nya ini kan diketahui 32 dikali SL itu 9. Nah, 9 ini dikuadratkan. 9 kuadrat itu 81. 32 dikali 81 hasilnya 2592. Kemudian kita cari SSP-nya. NP-nya 34, kemudian SP-nya 9,2. 9,2 kuadrat itu 84,64. Hasilnya 2877,76. Nah, setelah kita tahu N-nya berapa, SSL-nya berapa, SSP-nya berapa, tinggal kita substitusi ke rumus ES yang sudah ada, ke rumus effect size yang sudah ada. Nah, di sini rata-rata L-nya itu 48 ya, sudah diketahui di soal. Rata-rata L-nya 48, kemudian rata-rata P-nya itu 46, kemudian SSL-nya 2592 ditambah 2877,76 dibagi N-nya itu 66. Kemudian dihitung 48 dikurang 46 hasilnya 2, diakarkan 2592 ditambah 2877,76 itu 5469,76 dibagi dengan 66. Dihitung jadi 2 dibagi akar 82,8751. Nah, akar dari 82,8751 itu 9,104. Jadi 2 dibagi 9,104 hasil dari efek size-nya itu 0,22. Nah, nilai 0,22 ini merupakan termasuk ke dalam small effect atau ukuran efek yang kecil menurut Cohen-D. Jadi, perbedaan pencapaian nilai statistik dasar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan tergolong kecil, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini untuk soal nomor 9 sampai 11. Dalam sebuah tes IQ, skor peserta berdistribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasinya itu 15. Di sini ditanyakan, berapa peluang seseorang memiliki skor IQ di bawah 115. Nah, di sini ini merupakan skor ini merupakan soal transformasi Z-score. Begitu. Nah, di sini udah kita ketahui ya. Kita ketahui X-nya itu 115, kemudian rata-ratanya itu 100, kemudian standar deviasinya itu 15. Nah, di sini ditanyakan skor IQ di bawah 115. Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari 115. Nah, kan kita mau memakai transformasi Z-score. Otomatis kita harus mengetahui dulu nilai Z-nya, sedangkan nilai Z belum diketahui. Maka untuk mencarinya itu menggunakan rumus X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Di sini karena udah diketahui semua, tinggal kita substitusi 115 dikurangi 100 dibagi 15.
Hitung hasilnya 1. Jadi nilai Z-nya itu 1. Nah, setelah kita mengetahui nilai Z-nya 1, otomatis pertanyaan kita berubah. Yang tadinya peluang X kurang dari 115, sekarang pertanyaan kita menjadi peluang Z kurang dari 1. Nah, sekarang kita mau mencari P Z kurang dari 1. Nah, di sini ada distribusinya. Nah, di sini kita mau mencari daerah yang diarsir. Nah, kalau kita lihat nih, 0, 1. Kita kan mau mencari nilai Z kurang dari 1. Jadi, dari garis ini, dari garis 1 ini, itu kita arsir ke arah kiri. Karena kita mau mencari yang kurang dari 1. Jadi kita arsirnya ke arah kiri. Nah, otomatis kita juga mencari luas daerah yang diarsir ini. Kita mau mencari area yang ke kiri ini. Berapa sih nilainya? Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan tabel Z yang distribusinya itu Z sampai dengan minus tak hingga. Nah, di sini kita lihat, kan kita mau mencari 1,00 ya. Nah, di sini 1,0, kemudian kita lihat atasnya ini 0,00 juga. Nah, kalau kita lihat itu nunjuk di 0,8413. Jadi kita dapetin nilai Z-nya itu 0,8413. Nah, 0,8413 ini bisa kita ubah dengan bentuk persen. Jadi 84,13%. Jadi luas area yang diarsir ini yang mau kita cari ini sebesar 0,8413. Yang dimana 0,8413 ini merupakan peluang seseorang memiliki skor IQ di bawah 115. Jadi kembali ke soal, peluang seseorang memiliki skor IQ di bawah 15 itu 0,8413 atau persentasenya itu merupakan 84,13%. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Masih dengan soal yang sama, dengan rata-rata yang sama dan standar deviasi yang sama, hanya pertanyaannya sekarang ditanya, berapa peluang seseorang memiliki skor IQ di atas 121,5. Nah, di sini diketahui X-nya, rata-ratanya, kemudian sigmanya. Yang ditanyakan karena skor IQ di atas 121,5, otomatis yang kita tanyakan peluang X lebih dari 121,5 gitu. Nah, di sini kita mau cari nilai Z-nya juga. Nah, ini tinggal kita substitusi karena sudah diketahui semua. 121,5 dikurangi 100 dibagi 15. Hasilnya, nilai Z-nya adalah 1,43. Nah, setelah kita mengetahui nilai Z-nya, otomatis pertanyaan kita berubah ya. Jadi, peluang Z lebih dari 1,43. Nah, di sini sudah ada distribusinya juga. Nah, kita lihat di sini. Kita mau mencari luas daerah ini. Kenapa? Nih, lihat. Di sini 1,43. Di sini garisnya. Kita mau mencari yang lebih dari 1,43. Berarti kita arsir ke arah kanan gitu. Nah, di sini kita tahu kalau misal kita pakai distribusi di mana kita luas area di sebelah kiri nilai Z, sedangkan di sini yang ditanyakan mau mencari yang di sebelah kanan. Sebagaimana kita ketahui kalau luas area di bawah kurva adalah sebesar 1.
Nah, maka untuk mencari luas daerah yang diarsir ini, kita harus mengurangkan luas daerah total dengan luas daerah yang ditentukan di dalam tabel Z-score. Nah, di sini ini ya. Nah, kita kalau mau mencari peluang Z lebih dari 1,43, kita harus mengurangkan luas daerah total dengan peluang Z kurang dari 1,43. Nah, di sini berarti kita tinggal cari nilai P kurang 1,43, Z kurang dari 1,43. Berapa nilainya di sini? Ini 1,4. Kemudian desimal di sini 0,03. Itu didapatkan hasilnya 0,9236. Nah, setelah kita tahu peluang nilai Z kurang dari 1,43 itu 0,9236, tinggal kita masukin ke dalam sini. Jadi 1 min 0,9236. Hasilnya 0,0764. Jadi kalau kita ubah ke persentase, jadi 7,64%. Nah, jadi luas area yang kita cari ini, yang lebih dari 1,43 ini, itu sebesar 0,0764. Nah, kembali ke soal, jadi peluang seseorang memiliki skor IQ di atas 121,5 adalah 0,0764, atau persentasenya itu merupakan 7,64%. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini dengan soal yang sama, yang ditanya berapa peluang seseorang memiliki skor IQ antara 86,5 sampai dengan 98. Jadi diketahui X1 ya, berarti kita di sini punya X1 dan X2-nya, karena yang dicari itu antara. Kita punya dua nilai X. Nah, di sini maaf. Nah, ini X1, X2, kemudian rata-ratanya 100, standar deviasi 15. Yang ditanyakan, karena yang ditanyakan skor IQ di antara 86,5 sampai 98, jadi yang kita tanyakan itu peluang 86,5 kurang dari X kurang dari 98. Jadi di sini kita punya interval. Kenapa? Karena yang dicari itu di antara gitu. Nah, di sini karena kita pakai Z-score, kita harus tahu dulu nilai Z1 sama Z2-nya. Sini kita hitung satu-satu. Untuk Z1 itu X1, berarti X1 dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi 86,5 dikurangi 100, itu hasilnya 13,5 dibagi 15, hasilnya minus 0,90. Kemudian kita lanjut untuk mencari Z2-nya. Z2 itu berarti X-nya pakai X2. Jadi 98 dikurangi 100 dibagi 15, itu min 2 dibagi 15, hasilnya nilai Z2 itu dapatkan min 0,13 gitu. Nah, setelah kita mengetahui nilai Z1 dan Z2-nya, otomatis pertanyaan kita berubah menjadi peluang minus 0,90 kurang dari Z kurang dari minus 0,13. Nah, di sini ada distribusinya. Ini ya. Nah, kita mau mencari area ini, area yang diarsir ini di antara ya, di antara min 0,90 dan min 0,13 di sini di antara. Nah, kita mau cari nilai ininya, nilai Z-nya. Kita mau cari satu-satu. Nilai PZ kurang dari min 0,90 dan nilai dari PZ kurang dari minus 0,13-nya. Nah, di sini kita lihat minus 0,90
itu didapatkan Z-score-nya 0,1841. Kemudian kita lihat lagi di sini minus 0,13. Di sini ya, minus 0,1. Kemudian desimalnya 0,3. Didapatkan nilai Z-nya itu 0,4483. Nah, di sini setelah kita mengetahui luas area sebelah kiri dari kedua data, maka kita akan mengselisihkan kedua nilai tersebut untuk mencari peluang di antara keduanya. Jadi untuk mencari area ini, kita harus mengselisihkan kedua data ini. Gitu. Jadi, nih untuk mencari peluang Z min 0,90 kurang dari Z kurang dari min 0,13 itu caranya peluang Z kurang dari min 0,13 dikurangi peluang Z kurang dari min 0,90. Kita sudah ada nilainya, tinggal kita hitung 0,4483 dikurangi 0,1841 itu hasilnya 0,2642, atau kalau kita ubah ke persentase itu 26,42%. Jadi luas area ini yang kita arsir ini itu adalah sebesar 0,2642. Kembali ke soal, berarti peluang seseorang memiliki skor IQ di antara 86,5 sampai dengan 98 adalah 0,2642 atau persentasenya itu 26,42%. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini ada data. Data ini, soal ini untuk soal nomor 12 sampai dengan 14. Nah, kita baca pada alfa sama dengan 5%, uji apakah terdapat hubungan positif antara frekuensi interaksi sosial dengan tingkat kepuasan hidup mahasiswa. Tentukan hipotesis penelitian, hipotesis statistik, dan cek asumsinya dengan menggunakan korelasi Pearson. Jadi ini uji korelasi Pearson. Nah, di sini pertama kita mau mencari hipotesis penelitian. Nah, untuk mencari hipotesis penelitian ini, kita tinggal mengubah yang tadinya kalimat pertanyaan, menjadi kalimat pernyataan. Jadi, kalau misal pertanyaannya apakah terdapat hubungan positif antara frekuensi interaksi sosial dengan tingkat kepuasan hidup mahasiswa, maka hipotesis penelitiannya terdapat hubungan positif antara frekuensi interaksi sosial dengan tingkat kepuasan hidup mahasiswa. Kemudian, sekarang kita mau mencari hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis statistik ini ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1 disebutnya. Nah, untuk H0 itu selalu rho sama dengan 0. Artinya apa rho sama dengan 0? Artinya tidak terdapat hubungan linear antara frekuensi interaksi sosial dengan tingkat kepuasan hidup mahasiswa. Jadi, simbol sama dengan 0 ini itu tidak terdapat hubungan linear gitu. Nah, bagaimana untuk hipotesis alternatifnya? Karena yang ditanya apakah terdapat hubungan positif, jadi hubungan positif itu kan berarti ke arah kanan ya. Berarti rho lebih dari 0. Hubungan positif lebih dari. Apa artinya? Rho lebih dari 0 artinya berarti kita asumsikan terdapat hubungan linear positif antara frekuensi interaksi sosial dengan tingkat kepuasan hidup mahasiswa. Jadi hipotesis yang mau kita dukung sampai akhir itu hipotesis alternatif ini yang kita ingin adanya hubungan linear positif seperti itu. Selanjutnya kita cek asumsi. Kita cek asumsi korelasi Pearson. Yang pertama, asumsikan X dan Y. Jadi X itu kan frekuensi interaksi ya di sini. Frekuensi interaksi dan Y-nya itu tingkat kepuasan hidup mahasiswanya. Jadi
Kita singkat aja, biar gak panjang-panjang. Jadi asumsikan X dan Y memiliki hubungan linear. Bagaimana kita cara mengasumsikannya? Kita pakai scatter plot. Kita lihat scatter plotnya. Apakah dari scatter plot ini, ya sudah digambar ini, apakah dari scatter plot ini memiliki hubungan linear datanya? Nah, kalau kita lihat dari scatter plot, itu terdapat indikasi X dan Y memiliki pola hubungan linear positif ya. Kita lihat di sini dari kiri ke kanan atas nih. Ya, positif. Gitu. Nah, yang kedua kita asumsikan X dan Y merupakan variabel acak. Jadi kita mengasumsikan kalau sampel ini dipilih secara acak dari populasi asalnya. Makanya kita mau mengasumsikan agar bisa diasumsikan, lebih tepatnya agar bisa diasumsikan X dan Y itu variabel acak gitu. Kemudian yang ketiga kita asumsikan X dan Y berdistribusi normal bivariat. Nah, kalau kita lihat di sini datanya continue ya. Sudah dicek kalau ini datanya itu continue. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dengan soal yang sama, di sini kita menentukan nilai kritis dan nilai statistik ujinya. Nah, di sini kita menentukan nilai kritis pada taraf signifikasi alfa sama dengan 5%, yang sudah diketahui ya, 5%. Begitu. Nah, untuk mencari nilai kritis itu kan ada di tabel ya, ada di tabel T begitu. Nah, untuk tabel T itu kita perlu DF. Perlu ini derajat kebebasannya. Apa rumusnya? Rumusnya N-2. Nah, N-nya itu 6 ya. Datanya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya 6. 6 dikurangi 2 itu 4. Jadi kita dapatkan DF-nya itu 4. Nah, kita lihat di tabel sini, kita pilih yang mana nih? Kan DF-nya 4. Kemudian alfanya 0,05. 0,05 yang mana? Yang 2 tails kah atau 1 tails? Nah, karena kita tadi mau ngetes terdapat hubungan positif di mana itu rho lebih dari 0. Nah, berarti kita mau menguji 1 tail di arah kanan begitu. Jadi kita pilih yang 1 tail di tabelnya. Jadi 1 tail 0,05 yang ini. Nah, kemudian didapatkan itu nilai kritisnya ternyata 2,132 gitu. Nah, di sini ada distribusinya ya. Kelihatan distribusinya ini gini, ini nilai kritisnya 2,132. Kita menguji 1 tail ekor di arah kanan gitu. Selanjutnya kita lihat di distribusinya ini. Yang merah-merah ini, yang kita arsir ini merupakan daerah di mana H0 ditolak. Sedangkan sisanya ini, area yang tidak diarsir ini merupakan daerah H0 tidak ditolak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai statistik ujinya. Nah, untuk menentukan nilai statistik uji itu rumusnya T hitung. T itu T hitung ya. T hitung sama dengan R akar N-2 per 1 min R kuadrat. Dimana di sini kita membutuhkan R ya. Kalau dilihat dari rumusnya kita membutuhkan R. Apa rumus R? Rumus R itu koefisien korelasi. Jadi R itu sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikalikan akar N dikalikan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Lanjut ke slide berikutnya, tetap di soal nomor 13. Di sini berarti kita akan menghitung terlebih dahulu, menghitung koefisien korelasinya. Kita mau menghitung R-nya terlebih dahulu sebelum kita menghitung T hitungnya. Nah, di sini
sudah disiapkan tabelnya juga, totalnya juga sudah saya siapkan. Jadi kita tinggal substitusi aja. N-nya itu 6, sigma X-nya itu 1644, kemudian dikurangi sigma X-nya 27, sigma Y-nya 352, sigma X kuadratnya 139, dan sigma X-nya itu 27 dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan akar N 6, terus sigma Y kuadratnya itu 20.866, kemudian sigma Y-nya 352 dikuadratkan. Dihitung hasilnya seperti ini. Setelah dihitung, didapatkan di sini R-nya itu 0,977. Nah, di sini sudah saya buatkan ya, makanya seperti ini tanda kurungnya. Karena itu mendekati, berarti hasilnya mendekati 0,977, di mana di sini kelihatan kalau 0,977 itu masuk ke kategori hubungan linear positif yang sangat kuat, nilai R-nya kelihatan. Jadi yang tadi asumsi hubungan linear yang di slide sebelumnya ada gambar scatter plot, itu kan terlihat ya hubungannya positif. Berarti kalau dilihat dari R kuadrat ini, dari R-nya ini, koefisien korelasinya, berarti bisa diketahui kalau scatter plotnya itu mengarah ke positif tegas karena mendekati 0,977, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung T hitung karena kita udah menemukan nilai R-nya. Nah, rumusnya R-nya itu sudah didapatkan 0,977, N-nya itu 6, kemudian R kuadrat 0,977 dikuadratkan. Kemudian kita hitung dalam akarnya, 6 min 2 itu sama dengan 4. 1 dikurangi 0,977 dikuadratkan itu 0,045471. Kita hitung hasilnya mendekati 9,16. Ini sudah dibulatkan 9,16. Jadi T hitungnya itu 9,16. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tetap dengan soal yang sama, namun kita di sini akan menentukan kriteria pengambilan keputusan dan kesimpulannya gitu. Karena kita tadi udah mengetahui T hitungnya berapa, R-nya berapa. Kita udah mengumpulkan data-data sebelumnya. Jadi sekarang kita mau menentukan kriteria pengambilan keputusan. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan, kuantel dengan arah kanan ini, uji ekor kanan, itu kriteria pengambilan keputusannya, jika T hitung lebih dari nilai kritis T tabel, maka H0 ditolak. Kenapa ditolak? Karena terdapat hubungan positif signifikan. Nah, tetapi jika T hitung kurang dari nilai kritis T tabel, maka H0 tidak ditolak. Kenapa? Karena tidak terdapat hubungan signifikan. Jadi untuk kriteria pengambilan keputusannya seperti ini. Nah, kriteria pengambilan keputusan ini berpengaruh untuk kita mengambil kesimpulannya. Kita akan mengecek T hitungnya berapa, apakah lebih atau kurang dari nilai kritis T tabel yang sudah didapatkan, seperti itu. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Ternyata kesimpulannya itu pada tingkat kepercayaan 95%, maksudnya tingkat kepercayaan itu CI-nya ya, dimana kan alpanya 50%. Jadi untuk tingkat kepercayaannya 95%, 100% dikurangi 5% gitu. Jadi pada tingkat kepercayaan 95% terdapat cukup bukti statistik untuk menolak H0. Artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa frekuensi interaksi sosial berhubungan positif signifikan dengan peningkatan skor kepuasan hidup mahasiswa. Gitu. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 15 sampai 16. Dan di sini datanya itu sama ya nanti untuk soal nomor 16 juga untuk selanjutnya. Di sini diberikan data hubungan antara jumlah latihan soal matematika per hari dengan jumlah
kesalahan dalam ujian harian. Sini datanya. Kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan koefisien korelasi persen yang R tadi, yang sebelumnya sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, di sini kita menentukan koefisien korelasi seperti itu. Di sini rumusnya tetap sama ya. Nah, di sini karena sudah ada sigma XY, sigma X, sigma Y, kemudian sigma X kuadratnya, sudah ada semua, jadi tinggal kita masukkan, kita substitusi. Ya, jadi 5, N-nya itu 5 kan di sini. Kemudian maaf, ini ada salah penomoran ya, harusnya 1 2 3 4 5 gitu. Nah, N-nya itu 5, kemudian sigma XY-nya 67 dan sigma X 12, sigma Y 25 dan lainnya ini dipasukkan substitusi dari data yang sudah ada, yang sudah dihitung. Nah, setelah dihitung, itu hasilnya 335 dikurang 300 dibagi akar 170 dikurang 144 dikalikan 675 dikurang 625. Nah, kita hitung hasilnya mendekati 0,971. Nah, kita tahu ya kalau 0,971 itu kan sudah mendekati korelasi sangat kuat. Berarti ini nilai R ini kita dapatkan itu memiliki hubungan linear positif yang sangat kuat seperti itu. Nah, kesimpulannya jadi jumlah latihan soal matematika per hari dengan jumlah kesalahan dalam ujian harian menunjukkan hubungan yang sangat kuat, sehingga bisa kita katakan semakin sering latihan soal, maka semakin sedikit pula kesalahan dalam ujian hariannya. Gitu. Kita lanjut ke soal ke nomor 16. Nah, di soal nomor 16 dengan data yang sama, kita disuruh untuk menghitung koefisien determinasinya yang dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, untuk R kuadrat itu merupakan R dikuadratkan. Jadi karena kita udah tahu ya R kuadratnya tadi sudah nemu, tinggal kita substitusi. Nah, 0,971 kuadrat. Hasilnya 0,9431. Nah, untuk rumus dikali 100% ini merupakan interpretasinya. Interpretasi dari koefisien determinasi ini. Jadi ini interpretasinya. Nah, kita lihat interpretasinya itu berapa? 0,9431 dikali 100% sama dengan 94,31% gitu. Nah, di sini kesimpulannya berarti ini menunjukkan bahwa sekitar 94,31% variasi jumlah kesalahan siswa dalam ulangan dapat dijelaskan oleh banyaknya murid-murid ini, banyaknya mereka latihan soal seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke soal 17. Nah, di sini soalnya untuk soal nomor 17 sampai dengan 20. Diberikan data dari 8 partisipan yang menunjukkan durasi paparan cahaya layar sebelum tidur dan kadar hormon melatonin yang diukur pada pagi harinya. Nah, di sini sudah ada datanya, durasi paparan sebagai X dan kadar melatoninnya sebagai Y. Nah, di sini kita akan menentukan estimasi parameter interceptnya atau beta 0 topinya. Untuk mencari apa? Untuk mencari nantinya persamaan regresi linear sederhananya. Di sini kita mau mencari dulu beta 0 topinya berapa. Nah, untuk rumus beta 0 topi itu sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, karena di sini sudah dihitung sigma Y-nya berapa, sigma X berapa, sigma X kuadratnya berapa, dan lainnya. Jadi kita tinggal substitusi aja, kita tinggal masukkan ke rumus beta 0 topinya ini, interceptnya ini, gitu. Nah, setelah disubstitusi, ini jadi 540 dikali 20.400, itu hasilnya 11.900
11 juta, maaf, 11 juta 016. Kemudian 360 dikali 23040 itu 8 juta 294 400. Kemudian dibagi 8 dikali 20.400 itu hasilnya 163.200. Kemudian dikurangi 360 kuadrat itu 129,600. Di sini tinggal kita hitung kurangnya jadi 2721 2.721.600 dibagi 33.600. Dan hasilnya itu, hasil dari estimasi parameter interceptnya itu kita dapatkan 81. Kita lanjut ke soal 18. Jadi beta notopinya kita keep dulu ya. Jadi beta notopi tadi didapatkan 81. Sekarang kita lanjut ke soal 18. Di sini kita mau mencari estimasi parameter slope-nya atau beta 1 topinya gitu. Nah, di sini untuk rumusnya B1 topi itu N dikalikan sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, di sini datanya juga masih sama ya. Masih sama, angka-angka yang masih sama, tinggal kita substitusi. N-nya itu 8, kemudian sigma X-nya 23.040, kemudian dikurangi sigma X-nya 360, sigma Y-nya 540 dibagi 8 dikalikan sigma X kuadratnya 20.400 dikurangi sigma X-nya itu 360 dikuadratkan. Dihitung hasilnya min 10.080 dibagi 33.600. Nah, untuk bawahnya ini kan sama ya seperti yang tadi. Jadi biasanya kalau misal dihitung manual, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menghitungnya, tinggal kita cari bawahnya ini begitu, karena sama dengan B0 topi tadi yang intercept tadi. Ini kita hitung, kita dapatkan estimasi parameter slope-nya itu minus 0,3 gitu. Kita keep, terus kita lanjut ke soal ke-19. Barulah di sini kita disuruh tentukan persamaan regresi linear sederhana atau Y-topi dan prediksinya, prediksi kadar melatonin jika seseorang terpapar cahaya layar sebelum tidur selama 45 menit. Nah, di sini untuk Y-topi itu, nah ini di sini persamaan regresi linear sederhananya, Y-topi sama dengan beta 0 topi plus minus B1 topi X. Dimana ini plus minus itu tergantung dengan hasil dari beta 1 topinya. Nah, di situ di slide sebelumnya kita sudah menghitung ya untuk intercept dan slope-nya. Jadi kita tinggal masukkan Y topinya sama dengan 81 dikurangi 0,3x. Jadi ini persamaan regresi linear sederhana yang kita dapatkan dari data ini. Nah, kemudian di sini kita mau memprediksikan nih kadar melatonin jika seseorang terpapar cahaya sebelum tidur selama 45 menit. Nah, karena paparan cahaya ini merupakan durasi paparan masuk ke X, jadi kita ini tinggal substitusi X sama dengan 45 ke persamaan Y topi yang sudah didapatkan, ke persamaan regresi linear sederhana yang sudah kita dapatkan. Jadi, Y topi sama dengan 81 dikurang 0,3 dikalikan 45. Hasilnya 67,5. Kesimpulannya, jadi jika seseorang terpapar cahaya layar selama 45 menit sebelum tidur, kadar melatonin diperkirakan menurun 67,5 per mililiter gitu ya. Jadi untuk menentukan prediksi berapapun menitnya nanti, kalau misal kita mau memprediksi, kita tinggal substitusi X ya ini ke persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, soal terakhir, soal ke-20 ya, masih data dengan yang sama. Kita mau menginterpretasikan model dari data yang sudah didapatkan.
Kita interpretasikan persamaan ini, persamaan regresi linear sederhananya, yaitu pi sama dengan 81 dikurang 0,3x. Artinya apa? Interpretasinya gimana? Jadi interpretasinya untuk beta 0 topi ini, untuk 81 ini, ketika tidak ada paparan cahaya layar, atau bisa juga X sama dengan 0 gitu. Nah, kadar melatonin ini diperkirakan 81 page per ml, nilai dasar alami tubuh. 81 ini merupakan nilai dasar alami tubuh, dimana kadar hormon melatoninnya itu normal gitu. Kenapa kok bisa diperkirakan 81? Karena kan X-nya 0. Jadi kalau 0,3 dikali 0 kan hasil 0. 81 dikurang 0, hasilnya tetap 81. Jadi prediksinya kadarnya tetap di 81 begitu. Kemudian di beta 1 topi, setiap peningkatan 1 menit paparan cahaya layar, kadar melatonin turun rata-rata 0,3 batch per mililiter gitu. Ini ya, jadi pakai persamaan yang sudah ada. Selesai sudah pembahasan 20 soal statistik dasar. Semoga bermanfaat.